Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tinggal sendirian, seorang buruh perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Asahan ditemukan tak bernyawa dengan tangan terikat dan mulut dibekap. Seorang pria diamuk warga lingkungan 7 Tanjung Balai karena diduga melakukan pencabulan terhadap anak berusia 5 tahun. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus Medan menggagalkan keberangkatan 9 orang WNI akan menunaikan haji secara non-prosedural dari Malaysia. Keluarga korban dan terduga pelaku pencabulan terlibat adu mulut di depan unit PPA Polres Serdang Bedagai. Keluarga korban menduga adanya permainan antara petugas dengan pihak terduga pelaku untuk menutupi kasus. Keluarga korban terlibat adu mulut dengan keluarga terduga pelaku saat dilakukan konfrontasi kasus dugaan pencabulan di unit pelayanan perempuan dan anak Polres Serdang Bedagai sehingga menjadi perhatian warga lainnya. Keluarga terduga pelaku berdalih korban tidak bisa sesuka hati menuduh tanpa bukti yang pasti. Sementara keluarga korban yakin bahwa terduga pelaku berinisial S berusia 55 tahun melakukan tindakan asusila berdasarkan dari kesaksian korban berinisial SR berusia 15 tahun yang memiliki keterbelakangan mental. Ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia wilayah Kabupaten Serdang Bedagai kecewa dengan sikap petugas yang dinilai lambat mengusut kasus ini. Karena tidak mengakui perbuatan yang sudah dilakukan kepada korban. Kan itu dari hasil pemeriksaan komplotir ya antara pelaku terduga dan korban, pelaku tidak mengakuinya kan gitu. Jadi bang ini kan dilakukan pemeriksaan lagi nih, gitu gimana bang? Ini sudah dilakukan pemeriksaan, tetap si korban bahwasanya mengakui bahwasanya korban ini bahwasanya sudah dicabuli oleh saudara terduga kan. Tadi dijumpakan tadi bang? Sudah dijumpakan dan si korban juga sudah melihat dan langsung menghadap dan menunjuk kan gitu. Korban ini menunjuk siapa? Menunjuk pelaku, terduga pelaku. Inisialnya bang? S. Sejauh ini polisi juga belum berkenan memberikan keterangan terkait perkembangan kasus ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Serdang Bedagai. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia secara ilegal. Ironisnya seluruh awak kapal merupakan warga negara Indonesia yang bekerja untuk perusahaan asing. Kapal pengawal Hiu 16 menangkap 2 kapal berbendera Malaysia yang melakukan pencurian ikan secara ilegal di perairan teritorial Indonesia yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Selain kedua kapal, petugas juga menangkap 7 orang nelayan asal Indonesia yang bekerja untuk perusahaan asing tersebut. Menurut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, ke-7 nelayan asal Indonesia itu mengaku mau bekerja menangkap ikan dengan menggunakan kapal asing karena honor yang lebih besar daripada bekerja dengan perusahaan kapal berbendera Indonesia. Dari KKP, Direktorat Jenderal PKP bisa menangkap 2 kapal yang mencuri ikan lagi di wilayah Selat Malaka. Benderanya bisa dilihat sendiri dari negara sebelah dan seperti yang sampaikan tadi, ini ada modus baru nih. Dia menggunakan ABK Indonesia, semuanya orang Indonesia, ya kan? Jadi kapalnya kapal dari negara sebelah, tapi orangnya orang Indonesia. Modus ini yang mungkin harus kita berikan pembelajaran nelayan-nelayan kita. Janganlah ikut membantu illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing tersebut. Karena ini harusnya kan wilayah kita yang ambil mereka sendiri pakai kapal kita. Kenapa harus dengan kapal asing?
Saat diperiksa, kedua kapal tidak memiliki dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia. Kedua kapal tersebut juga menggunakan alat tangkap pukat trawl yang dilarang di Indonesia. Potensi kerugian negara akibat pencurian ikan ilegal ini mencapai 19,9 miliar rupiah. Para pelaku terancam hukuman penjara selama 8 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Seekor sapi jenis simenta milik peternak di Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal dipilih untuk menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Sapi ini akan disumbangkan untuk Hari Raya Idul Adha nanti. Inilah Dakar, sapi kurban seberat 896 kg milik seorang peternak di Desa Panyabungan Tonga, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing, Natal. Sapi berusia 3 tahun ini digemukkan sejak 1,5 tahun dengan perawatan yang ekstra, termasuk pemberian asupan pakan dari sayuran untuk menjaga kesehatan dan menambah bobot badan. Dinas Pertanian Kabupaten Mandailing, Natal memastikan kondisi sapi dalam keadaan sehat dan tidak menderita penyakit. Lihat kesehatan kurban yang ada di Kabupaten Mandailing. Satu lagi yang dapat kami tambahkan bahwa satu lagi ada bantuan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo di Kabupaten Natal, ada sapi yang bobotnya 896 kilo. Hewan kurban yang dari Presiden ini akan diserahkan kemana Pak? Kapan gitu? Iya, terima kasih. Ini memang jenisnya ini memang simental, tapi ini akan aku minta ditunggu sama Pak Bupati. Kebetulan Pak Bupati di luar kota, nanti saya minta arahan bagaimana nanti akan diserahkan. Hewan kurban ini terus dipantau oleh Dinas Pertanian setempat. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Mandailing, Natal. Kantor Imigrasi Kelas 1 khusus Medan menggagalkan keberangkatan 9 orang warga negara Indonesia yang akan menunaikan haji secara non-prosedural. Mereka diamankan petugas imigrasi Bandara Kuala Namu saat pemeriksaan paspor. Modus keberangkatan haji non-prosedural terbongkar saat pengecekan paspor 9 orang di Bandara Kuala Namu. Mereka bermaksud berangkat ke Tanah Suci melalui Malaysia. Awalnya petugas curiga saat melihat tiket rombongan itu sama. Saat ditanya tujuan ke Malaysia, didapati jawaban yang berbeda-beda. Petugas yang memeriksa komunikasi ke 9 orang itu menemukan 2 orang di antaranya ternyata merupakan agen perjalanan yang akan mengatur perjalanan mereka ke Tanah Suci melalui Malaysia. Setelah melakukan pendalaman, mereka mengaku bahwa ternyata 2 di antaranya adalah agen perjalanan yang mengkoordinir perjalanan ibadah haji terhadap 7 orang penumpang lainnya. Nah, dari keterangan tersebut tentunya petugas langsung melakukan tindakan penundaan keberangkatan terhadap ke-9 warga negara tersebut. Saat ini ke-9 orang itu sudah dipulangkan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Sumut hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.